wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam acara podcast yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang. Dalam hal ini acara podcast ini akan disampaikan oleh materi kita. Beliau adalah Kiai Hari Samhari MHI selaku Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang sekaligus sebagai Kepala KUA Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Materi dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia, yaitu tentang kemuliaan Ramadan, bahwa dalam bulan Ramadan ini segala kelakuan, pekerjaan kita yang merupakan ibadah akan diberi pahala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Amin. Sebelum kita ke materi, kita sapa dulu pemateri kita. Assalamualaikum, gimana kabarnya Yai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik sekali. Sekarang ini hari kedua ya. Jadi puasa kita ini sudah terlatih 1 hari kemarin. Jadi kita sudah mulai terbiasa. Kalau kemarin kita letih, capek, gak bisa berbuat apa-apa, tapi alhamdulillah hari ini kita memasuki hari kedua. Semoga amal ibadah kita baik yang mahdoh maupun wairu mahdoh akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini Yai, ini kemuliaan bulan Ramadan. Jadi mungkin bisa disampaikan bulan Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan, atau kenapa bulan Ramadan itu dimuliakan. Kami persilakan Pak Yai untuk menyampaikan tentang kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Terima kasih Rawhab selaku host dalam podcast NU Channel kali ini. Sebelumnya kami buka dengan salam dari umat Islam, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pemirsa LDNU Channel yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah patut kiranya kita senantiasa selalu menyampaikan rasa puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya, taufiknya, hidayahnya, maunahnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita semua alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, kita mampu melaksanakan kewajiban kita, kewajiban melaksanakan ibadah Jumat dan kewajiban melaksanakan ibadah puasa yang nomor 2, hari kedua. Jadi alhamdulillah ini sangat kita syukuri. Ini sebuah nikmat besar kita kedatangan bulan Ramadan. Jadi mengapa disebut nikmat besar? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Mulia sekali. Sehingga dari mulianya bulan Ramadan itu, orang yang hanya senang, gembira, sukacita menyambut datangnya bulan Ramadan itu oleh Allah
harramallahu jasadahu 'alan niran. Allah mengharamkan jasadnya itu masuk dalam api neraka dari mulianya bulan Ramadan. Nah, juga dari mulianya bulan Ramadan juga orang yang senang terhadap bulan Ramadan itu bisa dosa-dosanya itu dihapus oleh Allah. Sekalipun sebelumnya berlumuran dosa. Sebelumnya. Itu ada cerita. Cerita ini bukan cerita ngarang kan. Tapi cerita ini disebutkan dalam kitab Durratun Nusi namanya. Itu ada seorang laki-laki namanya Muhammad katanya gitu. Yang mana Muhammad ini tidak pernah sholat sebelumnya. Sama sekali tidak pernah sholat. Cuman ketika Muhammad masuk bulan Ramadan, Muhammad senang sekali. Mau senang menyambut bulan Ramadan, bahkan dari saking senangnya, itu Muhammad berpakaian dengan pakaian yang baru, dengan memakai wangi-wangian, harum-haruman, melebihi senangnya dari orang yang dicintai menyambut datang Ramadan. Nah, ini menarik ya. Iya, gimana? Jadi ini menarik karena ketika seseorang datangnya bulan Ramadan itu, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu tidak menghargai bulan Ramadan atau tidak memuliakan bulan Ramadan, ini adalah orang merugi kan gitu ya. Iya. Ya, jadi ini menarik contoh yang disampaikan tadi. Ada seorang kisah seorang Muhammad tidak pernah sholat, tidak melakukan ibadah, tetapi karena seorang Muhammad ini memuliakan bulan Ramadan, maka sesuai dengan hadis Nabi akan dibebaskan, akan terhindar dari api neraka. Ini menarik, sangat menarik. Ya mungkin bisa dilanjutkan. Ya, jadi kemudian setelah masuk ke Ramadan ini Muhammad ini menyambutnya dengan pakaian yang bagus, yang sebelumnya nggak pernah dipakai, kemudian dipakai dengan memakai harum-haruman, wangi-wangian. Namun Muhammad itu setelah masuk bulan Ramadan juga dia sholat. Yang sebelumnya tidak pernah sholat, karena senangnya bulan Ramadan, sholat kemudian. Yang sebelum-sebelumnya itu ditinggalkan, itu diganti oleh Muhammad. Ketika masuk Ramadan, semuanya itu diganti oleh Muhammad. Nah, suatu ketika kemudian Muhammad ini ditanya oleh orang itu, mengapa kamu berubah katanya gitu. Sekarang ini kenapa kamu berubah? Tapi Muhammad kemudian menjawab, itu karena sekarang ini bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dari Allah, bulan yang penuh barokah dari Allah. Itu kata Muhammad. Sehingga karena ini bulan penuh rahmat Allah diturunkan pada saat ini, dan juga ampunannya Allah juga dibuka luas-luas dan lebar-lebar, akhirnya Muhammad itu menyambutnya dengan senang hati. Ya. Sehingga suatu ketika, ini dalam cerita itu, suatu ketika Muhammad itu sudah lama-lama itu meninggal, ya. Sudah lama kemudian meninggal, dan orang yang bertanya ini kemudian mimpi Muhammad ini. Mimpi Muhammad. Ternyata dalam mimpi Muhammad itu ketika bertemu dalam mimpi itu ditanya oleh orang tadi itu, Muhammad, apa yang Allah perbuat kepada kamu? Ya. Padahal kamu nggak pernah sholat. Sedang kamu itu sebelumnya begini. Artinya banyak melakukan maksiat, tidak melaksanakan perintah Allah. Ya, terusnya dijawab oleh Muhammad di dalam mimpinya. Di dalam mimpinya dijawab oleh Muhammad ketika ditanya itu, Ghafarallahu li Rabbi bihurmati Ramadan. Jadi Allah itu mengampuni dosa-dosaku yang sebelumnya diampuni oleh Allah
karena menghormat, menghargai, memuliakan bulan Ramadan. Jadi betul kata hadis itu, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kemuliaan bulan Ramadan itu menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Sehingga orang yang memuliakan bulan Ramadan itu insya Allah matinya pun mati husnul khotimah. Amin amin. Nah, kita stop dulu ya. Jadi ini para pemirsa channel Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang, ini contoh yang sangat luar biasa, saking mulianya, keutamanya bulan Ramadan. Muhammad yang dicontohkan di dalam kitab Durratun Nasihin ini menjadi pelajaran bagi kita, dan ini tentunya sulit ditemukan dalam masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat khususnya masyarakat Sampang ini bisa mengambil ibarah, bisa mengambil contoh apa yang disampaikan oleh Bapak Yai yang disampaikan tadi tentang keutamaan atau kemuliaan bulan Ramadan. Jadi seorang Muhammad yang tidak pernah melakukan ibadah sama sekali dan tidak pernah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan masuknya bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan, Muhammad ini berubah secara drastis, berubah secara luar biasa, sampai dia memakai wangi-wangian tadi, sampai tarawih, sholat, semuanya dosa-dosa yang dia tinggal semuanya. Akhirnya Muhammad ini meninggal, dan di dalam mimpinya oleh temannya bermimpi Muhammad ini diampuni. Karena apa diampuni? Di dalam mimpinya Muhammad ini hidupnya enak di dalam surga. Amin Allahumma amin. Semoga kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Muhammad di dalam memuliakan bulan Ramadan. Mungkin bisa dilanjut Yai. Ya. Dari saking mulianya bulan Ramadan juga, Rawahab, itu ada cerita lagi. Banyak ini, kisahnya banyak ini. Ada cerita lagi. Kisahnya banyak ini. Jadi orang yang memuliakan bulan Ramadan ini, sambungan dari tadi ini juga bisa meninggalnya husnul khotimah. Amin. Ini orang Majusi. Jadi orang Majusi. Ini Majusi ini, bukan Islam. Majusi, bukan Majusi. Islam. Nah, orang Majusi itu berarti ini orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi orang yang bukan orang Islam istilahnya. Jadi umatnya Nabi Musa ini. Iya. Jadi orang anggaplah ini non muslim. Ini melihat anaknya Majusi ini kemudian di siang hari makan di pasar, kemudian diketahui oleh bapaknya yang Majusi ini. Dipukullah anaknya tersebut karena makan di siang hari bulan Ramadan. Mengapa? Kata setelah dipukul oleh bapaknya, mengapa kamu tidak bisa menghormati orang Islam? Tidak bisa menghormati bulan mulianya orang Islam, bulan Ramadan. Ini dipukul oleh bapaknya. Nah, kemudian di dalam cerita itu si orang Majusi ini juga meninggal ceritanya. Meninggal, kemudian ada orang alim memimpikan orang Majusi ini. Yang memukul anaknya tadi. Yang memukul anaknya tadi. Bermimpi orang Majusi tadi ini, orang Majusi ini ternyata di mimpinya orang alim ini ada di dalam surga. Wah, luar biasa. Menemukan ini. Orang Majusi ini ada di dalam surga. Tempatnya bukan yang sembarangan, tapi di tempat yang mulia di dalam surga. Orang Majusi ini. Kemudian ditanya oleh orang alim ini, orang Majusi. Dalam mimpi itu kan ya? Alasta Majusian katanya. Bukankah kamu itu orang Majusi? Loh, kok kamu tempatnya di surga? Bukankah kamu... Perlawanan ini? Iya. Yang diketahui sebelumnya oleh orang alim ini Majusi. Tapi heran. Kenapa di surga? Tempatnya di surga. Nah, dalam pertanyaannya kemudian menjawab, iya saya Majusi. Katanya begitu. Cuman begitu saya sakaratul maut, ada orang manggil di atas saya itu, la tatrukuhu majusiyan, dalam suara itu. Janganlah tinggalkan
para malaikat. Ini ada panggilan kepada malaikat. Ada Ada suara suara. panggilan kepada malaikat. Ini jangan tinggalkan orang ini meninggal majusi, katanya suara tersebut. Fa'akrimuhu musliman. Muliakan ini sebagai orang Islam. Wah, luar biasa ini. Jadi orang majusi ini ketika sakaratul maut itu didatangi. Ditadangi suara ini menyeru kepada malaikat, memerintah kepada malaikat supaya orang ini dimuliakan dalam keadaan Islam matinya. Husnul khotimah ini. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Sehingga kemudian kalau sudah ada suara yang memerintah kepada malaikat supaya dimuliakan orang majusi ini untuk menjadi orang Islam, malaikat yang diperintah ini berarti ini dari bisa dari malaikat Jibril perintah ini Iya. kepada malaikat maut. Kalau Agar sudah tidak yang membantu bahaya. dan menolong malaikat, insya Allah sudah Husnul khotimah. husnul khotimah. Jadi kemudian orang majusi ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin. Ini memuliakan Iya. Jadi contohnya bulan sudah dua puasa. nih, karena memuliakan bulan puasa. Bulan puasa, Ini para betul. pemirsa channel Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, ini tadi ada 2 contoh yang telah disampaikan oleh pemateri kita Kiai Hari Samhari bahwa pentingnya kita sebagai umat Islam ini memuliakan bulan Ramadan. Kenapa? Tadi orang Majusi pun ketika memuliakan bulan Ramadan ini ketika meninggal dan ada seorang alim al-alim al-alamah bermimpi bahwa orang Majusi ini bisa masuk surga. Karena apa? Karena Majusi tersebut husnul khotimah dan semasa hidupnya dia memuliakan bulan Ramadan. Anaknya makan ketika di jalan di luar dipukul sama orang Majusi ini, dipukul, dimarahi karena makan di luar. Berarti anaknya ini dipukul karena tidak memuliakan bulan Ramadan. Ini luar biasa contoh ini. Jadi apalagi yang Islam seperti kita, Ya, jadi Muslim seperti harus kita, wajib ya. orang iman seperti kita, kemudian memuliakan, kemudian berpuasa. Saya kira tempatnya lebih mulia daripada orang Majusi. Jadi surga ini macam-macam berarti ini. Ada yang VIP mungkin, ada yang setengah VIP, ada yang surga biasa mungkin Iya, seperti itu. betul. Jadi saya yakinnya kita orang Islam yang sudah beriman, sudah memuliakan puasa, sudah berpuasa, sudah meningkatkan ibadah kita. Saya yakinnya husnul khotimah dan tempatnya lebih tinggi dari orang Majusi tadi. Ya pemirsa, channel Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, ini kita pahami bahwa pentingnya kita di bulan yang penuh rahmat, bulan mulia ini, mari kita hormati orang yang berpuasa, hormati bulan Ramadan agar kita semuanya husnul khotimah. Amin. Allahumma Amin ya rabbal alamin. amin. Mungkin ini para pemirsa channel Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, kita akan jumpa lagi yang akan datang oleh pemateri-pemateri para kiai-kiai dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Saya selaku host pada acara channel Lembaga Dakwah dan pemateri kita Kiai Hari Samhari, terima kasih. Semoga Terima kasih apa juga. yang disampaikan diterima dan mendapat tambahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Kita tutup ya. Ya. Terima kasih pemirsa LDNU Channel. Kami selaku materi ingin mengajak kepada pemirsa semua memasuki bulan Ramadan ini, mari kita sambut sebaik-baiknya karena ini anugerah yang luar biasa, nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita. Belum tentu orang lain itu memperolehnya. Karena itu mari kita isi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat sunat, memperbanyak sedekah dan juga menghindari dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi